Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang harus selalu kita syukuri, yaitu nikmat iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Ahzab, "Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir, orang-orang yang enggak mau beriman. Ada masjid, ada orang sholat, ada orang pengajian tapi enggak mau beriman, gitu kan. Wa 'adda lahum sa'ira, dan Allah siapkan buat mereka adab yang pedih, adab yang membakar, gitu. Kemudian enggak cuma sampai di situ, khalidina fiha abada. Mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka juga akan dikekalkan di sana. Kekal berarti enggak akan pernah keluar. La yajiduna waliyaw wala nasiro. Ketika sudah masuk di dalamnya, mereka enggak akan mendapat wali ini kunek basa ngetrene sakniki yo, dekengan. Enggak ada orang yang bisa mendekengi dia. Malaikat juga enggak ada. Wala nasiro, dan enggak ada yang bisa menolongnya. Kemudian enggak berhenti di situ. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari itu wajah-wajahnya dibolak-balik di atas api neraka kayak sate Pak Manto, gitu ya. Yaqulun, dan ketika dibolak-balik tersebut, gitu kan, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Duh, sekiranya saya itu nurut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu ngaku cinta kepada Allah, melu aku. Nah, sedangkan yang kita mau eloni kan sudah tidak ada. Maka hakikatnya yang harus kita syukuri adalah, pertama, kita masih menjadi seorang muslim. Itu bermakna hidayatut taufik. Itu bermakna kita mendapat taufik untuk menjadi orang Islam. Itu kita syukuri. Kemudian yang kedua, kita harus menggapai hidayah irsyad dengan cara kita mengenal agama kita. Makanya di sini tadi mereka menyesal, ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Duh, sekiranya aku ngikut Allah dan Rasulnya. Nah, gimana cara kita ngikut Rasul sedangkan Rasulnya sudah wafat? Maka Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Tak tinggal ke dua hal. Kalau dua hal itu kamu pegang, maka kamu akan selamat. Nah, dua hal itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa pelajari di mana? Di majelis ilmu. Gampangnya, setelah kita menjadi seorang muslim, kita bersyukur, ben tambah syukur, biar enggak jadi hamba yang kufur, kita tambahi ke majelis ilmu. Makanya ini Masya Allah jamaahnya banyak, tapi pas kajian biasanya jamaahnya setengahnya enggak ada. Ya, jadi mungkin nanti pas setelah Ramadan ya. Ini kita pergi masjid ini termasuk paling makmur loh Bu, karena ada kajian Selasa, Rebu, Kamis, Jumat ini era Mas Rono. Enggak ada. Oh, ini Jumat gitu. Masya Allah loh Bu. Artinya Pak Bu ini mubadir, ibarat makanan udah disediakan, panjenengan mboten dugi ya, Masya Allah. Nah, terus kaitannya karo Ramadan apa Mas itu kan? Ya tadi, ketika kita membaca ayat-ayat tentang Ramadan, panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang diceluk orang yang beriman, bukan orang kafir. Otomatis ketika kita sudah bersyukur menjadi orang yang beriman, kita mendapatkan hidayah taufik, ya kita sambut panggilan itu dengan berpuasa. Dan yang menarik di sini dikatakan bahwasanya mereka yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, ya mereka mengatakan di sini waqalu rabbana,
Mereka ketika masuk neraka mereka mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami sampai sini nih, sampai neraka jenengan obong, jenengan wolak-walik muka kami itu karena kami ngikuti pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami sing ra cetha gitu ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kalau konteksnya Ramadan apa? Jadi ayat ini saya mencoba untuk membahas Ramadan tapi tidak pakai ayat-ayat puasa. Konteksnya Ramadan apa? Ketika pemerintah khilaf antara pemerintah dengan taruhlah misal Muhammadiyah atau ormas yang lain, maka khilafnya itu ya cuma sehari. Kalau enggak Ahad ya Senin. Bener enggak? Salah. Kalau enggak Senin ya Selasa. Lah kok ada gitu kan ormas apapun namanya gitu kan yang puasa sejak hari Rebo gitu kan. Terus dia minta dihargai. Itu keliru Pak Bu itu. Kelirunya kejauhan. Kenapa? Karena kalender Hijriyah itu cuma 29 dan 30. Enggak ada 28, enggak ada 31. Maka nek Rebo niku berarti niku hitungane pinten ya? Itu 21 napa 26 niku. Itu enggak ada. Sehingga 29 dan 30 ini bagian dari fikih. Tapi kalau kemudian larinya kejauhan, nah ini masuk di wilayah manhajiyah gitu. Masuk di wilayah pemilihan metode yang salah atau benar. Artinya kalau milih salah ya dadine salah. Parah lagi gitu kan, tokohnya ketika ditanya ya kita harus saling menghargai. Kami memutuskan hari Rabu karena saya udah nelpon Allah loh coba. Saya telepon Allah Ramadan tahun ini kapan? Kata Allah sesuk tarweo coba gitu kan. Maka yang saya tahu mudah-mudahan saya enggak keliru. Sekali-kalinya Allah kemudian ngomong sama Nabi itu nggih cuma Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Nabi Musa diajak ngomong ketika naik ke Bukit Tur, Nabi Muhammad diajak ngobrol ketika naik ke Sidratul Muntaha. Nggih niku tok. Lah niki pangkate nopo gitu kan. Mbah Raden sinten niku pun sepuh gitu kan. Mesake kula jane. Nah mesake melih jamaahnya. Artinya kalau panjenengan ikut jamaah sing seperti itu mang medal gitu kan. Enten kateane mang balekke gitu kan. Nek wis bacot nyumbang akeh mang jaluk melih mboten ana apa. Rawuh mungkin nggih sangutan neraka niku mau. Kenapa? Karena orang-orang ini menyesal ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami sampai sini karena enggak manut Allah dan Rasulnya, ragil majelis ilmu, dan juga kami melu-melu pemimpin sing keliru. Nah, pemimpin yang keliru tuh nanti definisinya luas, tapi dalam konteks yang Ramadan tadi ngene niku wau. Artinya kalau panjenengan hari ini sudah puasa atau mungkin ada yang belum puasa, enggak apa-apa gitu kan. Tapi bedanya ya hari ini dan besok gitu. Kalau yang kemarin atau mungkin malah ada yang puasa nanti hari Kamis yang akan datang itu salahnya sudah kejauhan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarrahumullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sakiti Musa sebagaimana disakiti. Jangan ya ayyuhalladzina, jangan kau menyakiti, jangan kau menjadi seperti orang yang menyakiti Musa, maaf. Fabarrahullahu mimma qalu, kemudian Allah berlepas diri dari caramu menyakiti Musa gitu. Nah, Musa itu siapa? Nabi. Nabi yang apa? Membawa kabar tentang kebenaran. Kepada siapa? Bani Israel. Musa disakiti, diejek oleh Bani Israel. Kisahnya adalah Bani Israel ngomong, Musa itu kan pemalu, jadi kelambine tutupan berkut terus gitu kan. Wong Israel ngomong gitu kan, Bani Israel itu ngomong, Musa kaya ngono mergo awake enek gudike gitu kan. Nah sampai satu ketika Musa itu kalau ngumpul zaman dulu ya, itu naik mandi itu di sungai gitu kan. Orang-orang Yahudi itu mandinya bareng-bareng gitu kan, di satu pojok gitu kan. Nah Musa mandi sendirian gitu kan. Karena malu, dia itu pemalu, walaupun dia kuat, walaupun dia perkasa, keker, pernah nonjok orang Mesir sekali tonjok mati gitu kan. Maka begitu kemudian Musa mandi sendiri, kemudian Allah nyuruh itu batu yang di atasnya ada bajunya Musa melaku waktu batu, melaku menuju orang-orang Israel yang gaene ngece gitu kan. Begitu Musa selesai mandi mencari bajunya orang ketemu, ternyata si batu itu udah bawa bajunya pergi dioyak sampai di depan orang-orang Israel yang Bani Israel yang
ngece dan terlihatlah Musa itu kulitnya putih halus, gak ada gudik sedikit pun gitu kan. Dari situlah kemudian Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Lah nek konteknya Ramadan apa? Maka alhamdulillah panjenengan punya masjid at-Taubah, jadwalnya rutin gitu kan, ada kajian, ada macam-macam gitu kan. Maka sambut gitu kan. Jangan sampai kita seperti Bani Israel yang kemudian diajak yang baik malah rangkrungok keajaane itu, tapi malah justru ngece gitu. Ada apa dadak ning kono? Ora nek masjid liya ya. Kita sengkuyung bareng-bareng, kita ramekan bareng-bareng. Kemudian terakhir di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Konteksnya Ramadan apa? Konteksnya Ramadan kita berpuasa. Wa qulu qaulan sadida, dan pas poso ngomong yang benar. Karena nanti ada larangan berdusta saat puasa. Walaupun di luar puasa kita ya dilarang berdusta, parah lagi kalau itu dikerjakan saat puasa, maka pahala puasa akan berkurang, bahkan mungkin hilang gitu kan. Jadi yang biasanya nyurangi timbangan nggih leren, biasanya kemudian korupsi nggih leren, dan seterusnya. Agar apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Agar Allah kemudian membenarkan, membaguskan, membaikkan amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Dan kemudian siapa aja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia menjadi orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Quran surat Al-Ahzab ayat 64 sampai ayat 71. Lalu mau saya tambahkan satu lagi keutamaan khusus buat ibu-ibu bulan Ramadan agar makin semangat. Insya Allah besok saya kesini lagi, kata Pak Tamrin jadi besok meneh apa Mas. Jadi saya sebenarnya salah jadwal, harusnya besok saya. Saking semangatnya itu Bu sampai kesini Pak gitu. Nah maka Nabi Muhammad SAW mengatakan khusus buat ibu-ibu, bahwa Bapak Raitok Mary ini khusus buat ibu-ibu. Ida sholat khomsaha, kalau panjenengan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tok, tambahin untuk ramas, untuk sunnah gitu kan. Tapi dalam hadis ini cuma 5 waktu. Wasomat sahroha, dan puasa di bulannya ini menikah Ramadan. Ditambahin untuk enggak Mas, untuk puasa sunnah tambahan nih. Tapi jangan Ramadan 31, enggak boleh. Tadi udah saya jelaskan loh. Jadi Ramadan itu atau bulan Hijriah itu maksimal 30, minimal 29. Enggak boleh 31 dan seterusnya, atau 28 ke bawah enggak ada gitu kan. Kemudian kalau sholat 5 waktu, puasa di bulannya ini menikah Ramadan, kemudian wahafidot farjah, menjaga kehormatannya, menjaga nama baik keluarga, ora aneh-aneh, ditinggal kerja garwone yo ning omah aman, damai, ora terus macam-macam gitu kan. Bahkan kerjane jauh, ditinggal keluar negeri wis santai wae, suaminya di sana tenang gitu kan. Enggak akan pusing mikir ke bojone lagi ngopo karo sapa gitu kan. Nah, kemudian wa ataat zaujaha, dan manut sama suaminya. Untuk hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan, manut. Nganggo klambi ijo mangkat, gorengno tempe budal, gorengno akundok mangkat, gawekno kopi oke. Hal-hal yang sifatnya mubah, gak ada unsur keharaman gitu kan. Kata Nabi SAW kepada wanita yang punya sifat 4 ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan manut sama suaminya, kilalaha, dikatakan pada wanita itu, udkhulil jannata bi ayyi abwabin siti, mlebu surga lawange enek 8 milio dhewe coba. Jadi pintu surga niku ada 8, mang milih piyambak Bu. Dan manusia yang kemudian dipanggil dari 8 pintu surga ini barengan itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jenengan wis mepet meh nyedaki Abu Bakar As-Siddiq. Karena untuk laki-laki mboten, dia untuk ke sana dia harus lewat pintu sabar, pintu poso, pintu sholat, pintu jihad gitu kan. Nah, maka bersyukur menjadi seorang muslimah, seorang yang beriman, yang kemudian Allah muliakan. Jadi ampun jenengan ngrungokke omongane wong orientalis niko.
Wong Islam ki membelenggu wong wedok kon kudungan, sumo Mboten nggih. Justru jenengan dimuliakan, Bu. Dengan amal yang cuman 4 tadi, jenengan uri-uri nganti mati, hati-hati istiqomah, pintu surga 8 milih dhewe. Coba jenengan nek punya suami terus, Mas terno aku ning luwes, sampai luwes terus garwa jenengan ngomong, "Pokoke sing ning kene, pilihan dhewe apa wae lebokno keranjang tak bayari." Seneng mboten, Bu? Rene sing jawab. Mulai aku. Ra tau ning luwes, oh ya ganti lote ya ngene Pak Tamrin. Garwane jenengan kejak ten lote napa jenengan sing kejak ten lote terus garwane jenengan ngomong, "Jikuken kabeh sing mbok senengi kebak ana keranjangmu, tak bayar kabeh." Remen apa mboten? Wis angel wis. Mulai Pak Tamrin. Rapayu wis bengok-bengok rapayu. Harusnya kita senang lah, pintu surga ada 8 jenengan kon milih dhewe, Masya Allah itu luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapaknya juga demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menemukan Ramadan ini dengan penuh semangat. Sampai Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah, beliau masih hidup. Beliau itu mengatakan, bedone wong iman karo wong munafik nek ketemu Ramadan. Wong iman kuwi nek ketemu Ramadan semangat, seneng, happy. Mas Rono nek dikandani Pak Prabowo mau ke rumahnya, kok lak dalan yo dipel gitu kan. Gendeng-gendeng dicet nek perlu gitu kan. Maka Ramadan jauh lebih dahsyat daripada itu. Kalau Pak Prabowo datang kan paling yo mau ngarep nginguk to. Mas Rono masih hidup apa enggak? Ngono tok to. Rong karuan kayak duit gitu kan. Nah, maka kalau Ramadan jelas di situ ada ampunan, ada rahmat, ada keberkahan, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dicencang gitu kan. Lah kok malah melu setan kita gitu kan. Raposo gitu kan. Nah, kata Syekh Shalih Al Fauzan, orang yang beriman itu senang kalau Ramadan datang. Sebaliknya orang munafik, kalau Ramadan datang dia akan susah. Ini mungkin saged dicek. Temu kancane, rupamu kok kaya ngono apa, Bro gitu. Susah aku nek poso ngene iki. Lah ngopo? Ra iso udut. Sok-sok mireng ngoten niku to. Hati-hati lho. Kok susah men ketoke rupamu ngene ngopo? Ra iso mancing. Hati-hati lho jenengan ngomong gitu, mungkin malaikat dengar ditulis iki wong munafik gak repot gitu. Nah, maka kita harus kemudian senang dengan datangnya Ramadan, bergembira dengan menyambut Ramadan dengan cara apa yang diagendakan sama takmir tenriki jenengan ikuti. Wis gampangane wayah salat jamaah mangkat, wayah tarweh melu, enten buka poso melu, raketan melu mangan tok ya ora apa-apa gitu kan. Nah, maka agar hari-hari kita pas Ramadan ini benar-benar terisi dengan agenda-agenda yang baik. Insya Allah besok saya lanjutkan dengan keutamaan-keutamaan yang lain yang insya Allah mudah-mudahan jarang jenengan dengar. Makanya tunggu episode berikutnya. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.